Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Bantuan Hukum Ekonomi Syariah kelas 6E. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bantuan hukum litigasi pidana. Sebelum kami jelaskan materi bantuan hukum litigasi pidana, izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan Rinata Cahaya Bintari, Karisma Amirul Karim, Karisma Putri, Muhammad Zaidan, dan Rosidah Faiza Hirnawan. Materi yang pertama yaitu tentang penyidikan terhadap tersangka. Dalam perkara pidana, apabila penerima bantuan hukum menjadi tersangka, maka pemberi bantuan hukum yang pertama mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghadiri setiap pemeriksaan tingkat penyidikan. Yang ketiga, mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk diterima oleh tersangka. Yang keempat, memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan saran perubahan jika diperlukan. Dan yang terakhir, mengupayakan pengumpulan atau pengamanan serta pengajuan alat bukti yang meringankan selama proses penyidikan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu penyidikan terhadap korban. Dalam perkara pidana, apabila penerima bantuan hukum adalah korban, maka lembaga bantuan hukum atau OBH, organisasi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, wajib melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengusahakan bahwa laporan dari korban itu dikabulkan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu korban untuk melakukan pemeriksaan medis untuk dijadikan sebagai kelengkapan alat bukti. Dan yang ketiga, menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan. Yang keempat, melakukan keberatan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat penyidikan. Dan yang kelima yaitu mengupayakan pengajuan alat bukti yang membantu proses penyidikan. Untuk materi selanjutnya adalah persidangan terdakwa. Dalam hal penerimaan bantuan hukum menjadi terdakwa, maka saat melakukan pendampingan di persidangan pemberian bantuan hukum, yang pertama memastikan salinan berkas perkara diterima oleh penerima bantuan hukum dan penuntut umum untuk kepentingan pembelaan. Yang kedua, mengupayakan pengajuan ekspresi secara tertulis apabila memenuhi syarat. Yang ketiga, mengupayakan seluruh alat bukti yang dapat meringankan terdakwa yang disertai dengan penjelasan tentang fungsi dan signifikasi alat bukti tersebut. Yang keempat, melakukan pemeriksaan silang kepada setiap saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Yang kelima, menyusun dan mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis. Yang keenam, menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis atas replik jaksa penuntut umum. Yang keempat yaitu persidangan korban. Dalam hal penerima bantuan hukum merupakan korban, maka saat melakukan pendampingan di persidangan, pemberi bantuan hukum dapat melakukan yang pertama itu koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban. Yang kedua, mengupayakan perlindungan penerima bantuan hukum melalui penetapan suatu kondisi khusus oleh pengadilan yang meliputi pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, dan mengintimidasi korban. Yang ketiga, mengupayakan koordinasi dengan penuntut umum untuk memastikan penguatan alat bukti yang memberatkan terdakwa dalam persidangan. Dan yang terakhir, mengupayakan pengajuan keberatan apabila terjadi intimidasi dan atau pelanggaran lainnya terhadap hak-hak korban selama proses persidangan. Materi yang terakhir adalah upaya hukum. Upaya hukum ini ada dua macam. Yang pertama, upaya hukum biasa, yang terdiri dari mengupayakan salinan putusan pengadilan baik pertama dan atau banding diterima oleh penerima bantuan hukum untuk kepentingan upaya hukum biasa. Yang kedua, membantu menjelaskan isi putusan termasuk pertimbangan hakim dan memberikan nasihat hukum untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum. Yang ketiga, memastikan agar permohonan upaya hukum biasa diajukan tidak melewati batas tenggang waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat, menyusun dan mengajukan memori atau kontra memori baik banding maupun kasasi
bersama-sama serta atas persetujuan penerima bantuan hukum. Yang kelima, dalam hal penerima bantuan hukum berhalangan, maka proses pada tahapan ini dapat dilakukan bersama keluarga atau kerabat penerima bantuan hukum. Yang keenam, dalam hal penerima bantuan hukum adalah korban dan keberatan atas putusan pengadilan, maka pemberi bantuan hukum mendorong jaksa untuk melakukan upaya hukum dan berkoordinasi dan membantu kejaksaan untuk melengkapi alat-alat bukti yang mungkin diperlakukan dalam upaya hukum serta dapat mengajukan alat bukti tambahan dengan syarat dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, macam upaya hukum yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama, mengupayakan salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima oleh penerima bantuan hukum untuk kepentingan upaya hukum peninjauan kembali. Yang kedua, memastikan terpenuhinya syarat-syarat sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali. Yang ketiga, menyusun memori atau kontra memori peninjauan kembali bersama-sama dengan penerima bantuan hukum. Yang keempat, dalam hal penerima bantuan hukum berhalangan karena satu dalam hal lain, maka proses pada tahapan ini dapat dilakukan bersama keluarga atau kerabat penerima bantuan. Yang kelima, menyampaikan memori atau kontra memori peninjauan kembali. Yang keenam, melakukan pemeriksaan novum bersama penerima bantuan hukum. Dan yang terakhir, mengupayakan salinan putusan pengadilan tingkat peninjauan kembali diterima oleh penerima bantuan hukum. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.